Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang ruang lingkup dan cabang-cabang kajian filsafat. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Indah Khairunisa. Saya Rizka Amalda. Baik, sebelum memulai presentasi, kita buka dengan baca lafaz basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, yang pertama ruang lingkup filsafat ilmu. Ruang lingkup filsafat ilmu dalam bidang filsafat sebagai keseluruhan pada dasarnya mencakup dua pokok bahasan, yaitu pertama membahas sifat pengetahuan ilmiah, yang kedua yaitu menelaah cara-cara mengusahakan pengetahuan ilmiah. Pada pokok bahasan pertama, filsafat ilmu berhubungan erat dengan filsafat pengetahuan atau epistemologi yang merupakan bidang kajian filsafat yang secara umum menyelidiki syarat-syarat serta bentuk-bentuk pengetahuan manusia. Pada pokok bahasan yang kedua yaitu terkait dengan pokok soal cara-cara mengusahakan pengetahuan ilmiah. Filsafat ilmu erat hubungannya dengan logika dan metodologi. Dan dalam hal ini kadang-kadang filsafat ilmu ditumbuhkan pengertiannya dengan metodologi. Selanjutnya, ada kedudukan filsafat dalam ilmu pengetahuan. Filsafat adalah induk dari ilmu pengetahuan yang melahirkan banyak ilmu pengetahuan yang membahas sesuai dengan apa yang telah dikaji dan diteliti di dalamnya. Dalam hal objek studi, metode filsafat dan ilmu pengetahuan jelas berbeda. Filsafat berpikir sampai di belakang fakta-fakta yang nampak, sedangkan ilmu pengetahuan menyelidiki masalah dari satu bidang khusus saja, dengan menggunakan metode observasi dan eksperimen dari fakta-fakta yang dapat diamati. Selanjutnya, ruang lingkup kajian filsafat. Menurut Surajio menyebutkan bahwa filsafat ilmu dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama, filsafat dalam arti luas, yaitu menampung permasalahan yang menyangkut hubungan keluar dari kegiatan ilmiah. Yang kedua, filsafat dalam arti sempit, yaitu menampung permasalahan yang bersangkutan dengan hubungan ke dalam yang terdapat di dalam ilmu, yaitu yang menyangkut sifat pengetahuan ilmiah dan cara-cara mengusahakan serta mencapai pengetahuan ilmiah. Jika kita mengamati karya-karya besar filsuf seperti Aristoteles pada tahun 322 sampai 384 sebelum Masehi dan Immanuel Kant pada tahun 1724 sampai 1804. Ada 3 tema besar yang menjadi fokus kajian dalam karya-karya mereka, yakni kenyataan, nilai, dan pengetahuan. Ketiga tema besar tersebut masing-masing dikaji dalam 3 cabang besar filsafat. Kenyataan merupakan bidang kajian metafisika atau ontologi, nilai adalah bidang kajian aksiologi, dan pengetahuan merupakan bidang kajian epistemologi. Yang pertama, metafisika atau ontologi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, diterjemahkan makna dari ontologi itu sendiri yaitu cabang ilmu filsafat yang berhubungan dengan hakikat hidup. Yang kedua, epistemologi. Epistemologi adalah cabang dari ilmu filsafat tentang dasar-dasar dan batasan-batasan pengetahuan. Yang ketiga, aksiologi. Aksiologi tersebut adalah kegunaan ilmu pengetahuan dalam kehidupan manusia atau kajian tentang nilai khusus etika. Lebih spesifik, makna dari aksiologi itu adalah tentang nilai dari adanya sesuatu tersebut. Nah, yang pertama kan ada metafisika atau ontologi, atau dengan kata lain, pernyataan yang mengandung pertanyaan. Nah, misalkan kata apa? Apa sih filsafat ilmu itu? Nah, itu termasuk contoh ontologi. Nah, yang kedua epistemologi. Epistemologi itu cabang atau dasar ilmu pengetahuan dengan kata bagaimana. Nah, misal contoh, bagaimana cara memperoleh filsafat ilmu? Nah, itu untuk contoh epistemologi. Nah, untuk yang ketiga, aksiologi. Aksiologi itu teori nilai, teori kegunaan. Nah, di dalam aksiologi ini mengandung kata untuk. Contohnya, untuk apa kita belajar filsafat ilmu? Nah, itu contoh dari aksiologi. Selanjutnya,
Cabang-cabang filsafat khusus. Filsafat adalah ilmu yang mempelajari konsep dasar atau prinsip-prinsip yang mendasari segala sesuatu yang dicapai oleh manusia. Cabang-cabang khusus filsafat yaitu: yang pertama ada filsafat ilmu, merupakan salah satu cabang dari filsafat. Oleh karena itu, fungsi filsafat ilmu kiranya tidak bisa dilepaskan dari fungsi filsafat secara keseluruhan, yakni untuk memberikan landasan filosofik dalam memahami berbagai konsep dan teori sesuatu disiplin ilmu dan membekali kemampuan untuk membangun teori ilmiah. Yang kedua, filsafat manusia. Filsafat manusia atau philosophy of man adalah cabang ilmu yang mempelajari tentang hakikat manusia, di mana ruang lingkup pembahasan filsafat manusia meliputi hakikat struktur penyusun diri manusia, jiwa, raga, atau keduanya, hakikat makna menjadi manusia, dan tujuan hidup manusia. Yang ketiga, filsafat pendidikan. Filsafat yang mempelajari hakikat pendidikan sebagai suatu proses transformasi pengetahuan kepada individu. Hakikat pendidikan sebagai objek dari filsafat pendidikan memiliki ruang lingkup kajian yang meliputi hakikat proses belajar, hakikat kedudukan individu dalam proses pendidikan, hakikat kedudukan guru dalam proses pendidikan, dan hakikat metode belajar dalam memperoleh ilmu pengetahuan. Yang keempat, filsafat sosial politik. Cabang filsafat yang mempelajari hakikat kehidupan sosial politik manusia. Hakikat kehidupan sosial politik manusia sebagai objek dari filsafat sosial politik memiliki ruang lingkup kajian yang meliputi etika kehidupan sosial, ketika berkehidupan bernegara, atau etika berkehidupan politik, hakikat dinamika individualisme dan sosialisme, hakikat negara, dan hakikat dasar aliran-aliran politik. Selanjutnya, kesimpulan. Kedudukan filsafat dalam ilmu pengetahuan. Filsafat adalah induk dari ilmu pengetahuan yang melahirkan banyak ilmu pengetahuan yang membahas sesuai dengan apa yang telah dikaji dan diteliti di dalamnya. Dalam hal objek studi, metode filsafat dan ilmu pengetahuan jelas berbeda. Filsafat berpikir sampai di belakang fakta-fakta yang nampak. Ada 3 tema besar yang menjadi fokus kajian dalam karya-karya mereka, yakni kenyataan, nilai, dan pengetahuan. Ketiga tema besar tersebut masing-masing dikaji dalam 3 cabang besar filsafat. Kenyataan merupakan bidang kajian metafisika atau ontologi, nilai adalah bidang kajian aksiologi, dan pengetahuan merupakan bidang kajian epistemologi. Cabang-cabang khusus filsafat antara lain filsafat ilmu, filsafat manusia, filsafat pendidikan, dan filsafat sosial politik. Mungkin itu saja presentasi dari kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Jangan lupa like and comment, teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.